Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 21 ayat 17 sampai 29. Sesudah Nabot dibunuh, Tuhan bersabda kepada Nabi Elia, orang Tisbe, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah sabda Tuhan, engkau telah membunuh dan merampas. Katakan pula kepadanya, beginilah sabda Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ pula lah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku?" Jawab Elia, "Memang sekarang aku akan mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Sungguh, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Sebab engkau telah menyakiti hatiku dengan menyebabkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isebel, Tuhan telah bersabda, anjing akan memakan Isebel di tembok luar Yisril. Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak dirinya dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isebel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji. Ia mengikuti berhala-berhala seperti orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Maka bersabdalah Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku,
maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah lebih luar biasa. Kita pasti pernah merasa disakiti. Bisa jadi karena orang bercerita buruk dan tidak benar tentang kita. Bisa jadi juga karena orang lain salah mengerti apa yang kita maksudkan lewat tutur kata, sikap, atau perbuatan kita. Atau karena orang lain mendustai kita. Bisa juga karena orang lain mengambil apa yang menjadi hak kita. Mengalami disakiti, ada keinginan untuk membalas supaya rasa sakit hilang, agar ada rasa puas atau lega, atau supaya rasa sakit itu sekarang dialami oleh orang yang menyakiti kita. Tapi kita kemudian mendengar pengajaran Yesus, Guru dan Tuhan kita. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Yesus mengajarkan kita untuk membuang balas dendam dan kebencian, meyakini sungguh kekuatan belas kasih dan kemurahan hati, serta melaksanakan benar-benar cinta kasih. Yesus mengajarkan kita untuk mematikan kebiasaan membenci
menghapus prinsip mata ganti mata atau gigi ganti gigi, dan melenyapkan hukum balas dendam. Berilah juga kepadanya pipi kirimu, serahkan juga jubahmu. Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil, dan berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Yesus meneladankan kita bukan untuk menjadi orang yang lemah dan kalah. Sebaliknya, Yesus menunjukkan kita kekuatan Kristiani yang menjadi senjata untuk mengalahkan kekuatan setan. Maaf mengalahkan kebencian, kerelaan mengalahkan keterpaksaan, kemurahan hati mengalahkan egoisme, dan cinta mengalahkan segala kejahatan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus telah menunjukkan dengan hidupnya sendiri bagaimana kekuatan ilahi itu menebus dan mengubah, serta membuka cakrawala baru dunia dan manusia. Kalau gereja tetap berdiri kokoh, bertumbuh dan menarik di mata dunia, itu karena gereja tidak menggunakan hukum mata ganti mata dan sistem gigi ganti gigi, kebiasaan balas dendam, dan budaya saling meruntuhkan. Sebaliknya, gereja berkembang, punya masa depan, dan akan terus menarik banyak orang ke dalam pangkuannya dan kesatuan dengan Tuhan, karena gereja melaksanakan hukum kasih, kebiasaan mengampuni, dan kesukaan untuk bermurah hati. Gereja boleh memberikan harapan dan masa depan kepada dunia, karena gereja hidup melampaui apa yang biasa atau standar hidup yang rendah. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itulah sebabnya panggilan kita, anggota-anggota gereja, yaitu hidup lebih baik, lebih jujur, lebih murah hati, lebih mencintai, lebih luar biasa dalam segala kebaikan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.